Pukul menunjukkan pukul 6.45 pagi. Udara masih sejuk, sedikit lembab. Sinar matahari tampak malu-malu menembus gumpalan awan tipis yang menggantung rendah di langit. Sekolah dasar itu masih sepi, hanya terdengar langkah-langkah kecil dan suara pintu gerbang yang sesekali berderit ketika dibuka. Aroma roti tawar dan wangi minyak kayu putih dari bekal anak-anak mencampur dalam udara pagi. Di sudut teras kecil, tepat di samping ruang kelas 1B, dua perempuan duduk berdampingan. Bangku panjang kayu tempat mereka duduk sudah mulai kusam, namun terasa akrab, seolah memang disediakan bagi mereka yang menanti dengan sabar. Keduanya memegang termos kecil dan tas kain berisi bekal untuk anak masing-masing. Mereka belum lama saling mengenal, baru sekitar seminggu, namun pagi itu terasa berbeda. "Capek ya?" tanya Bu Rika, salah satu dari mereka. Matanya tampak sembab, seperti baru saja menangis atau setidaknya kurang tidur. Bu Lala, perempuan di sampingnya, hanya mengangguk pelan. Ia mengenakan kerudung motif bunga kecil dan jaket tipis berwarna abu-abu. Bangun jam 4. Anak nggak mau sarapan, rewel terus. Tiba di sekolah, malah nangis, ujarnya dengan suara lelah. Bu Rika menghela napas panjang. Orang sering mengira mengantar anak sekolah itu tugas ringan ya? Bu Lala tersenyum kecil, meski ada gurat letih di matanya. Padahal, sebelum keluar rumah saja, rasanya seperti baru selesai pertandingan sepak bola. Mereka tertawa pelan. Tawa yang tidak menghakimi. Tawa yang tidak dibuat-buat. Diam sebentar, tapi bukan diam yang canggung. Seperti sungai yang mengalir, percakapan mereka pun mulai menyatu. Ada kejujuran yang perlahan muncul, seperti embun yang tak bisa disembunyikan dari cahaya pagi. Bu Rika mulai bercerita. Ia seorang ibu rumah tangga sekaligus penjaga warung kecil di depan rumah. Suaminya bekerja shift malam di pabrik garmen, jadi semua urusan pagi, menyiapkan anak sekolah, membersihkan rumah, belanja, bahkan membuka warung, semuanya ada di pundaknya. Ada kalanya aku merasa hidup ini seperti nyusun balok Lego, katanya sambil memainkan tutup termosnya. Baru satu sisi selesai, sisi lain sudah berantakan lagi. Bu Lala tertawa pelan. Kalau aku lebih kayak main game. Setiap hari naik level, makin susah. Sayangnya, yang didapat bukan koin emas, tapi punggung yang makin pegal. Tawa mereka pecah, ringan, tanpa beban. Sejenak, dunia terasa tidak terlalu berat. Bu Lala kemudian bercerita tentang pekerjaannya sebagai pekerja lepas dari rumah. Ia mengurus desain grafis dan konten digital untuk beberapa klien luar negeri. Jam kerjanya tidak menentu, kadang pagi, kadang tengah malam, tergantung zona waktu klien. Pernah, pas lagi video call sama klien dari Kanada, aku lagi masak sayur, katanya sambil tertawa kecil. Anakku tiba-tiba masuk ke frame kamera sambil teriak. Mereka tertawa lebih keras kali ini. Bahkan ada sedikit air mata di sudut mata Bu Rika, bukan karena sedih, tapi karena lega menemukan seseorang yang mengerti. Klienku diam sebentar, lalu senyum dan bilang, "It's okay." Waktu itu aku langsung nangis habis video call. Bu Rika menatap rumput di halaman. Aku sering merasa gagal. Gagal jadi ibu yang sabar, gagal jadi istri yang tangguh, gagal jadi diri sendiri. Padahal cuma pengen semua baik-baik saja. Bu Lala mengangguk. Aku juga. Kadang malam-malam sebelum tidur, aku mikir, apa anakku tahu aku cinta dia, walau aku sering marah. Hening mengisi ruang di antara mereka. Tapi kali ini, hening yang penuh pemahaman. Tidak ada yang harus dijelaskan. Karena mereka tahu, mereka pernah merasakannya juga. Lonceng sekolah berbunyi. Suara riuh mulai terdengar dari gerbang, anak-anak berlarian masuk kelas. Ada yang tertawa,
ada yang menangis. Dunia kecil mereka dimulai. Burika dan Bulala berdiri pelan, menatap anak masing-masing yang mulai berbaris di depan kelas. Sebelum beranjak, Burika menatap Bulala dan berkata dengan suara pelan tapi penuh ketulusan, "Kamu tahu? Tadi aku hampir menangis sebelum duduk di sini. Rasanya sangat sendirian. Tapi ternyata tidak. Kita ini nggak sendiri." Bulala tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia meraih lengan Burika sebentar, menepuk pelan. Kadang cukup satu kalimat kayak gitu buat bikin hari terasa sedikit lebih ringan. Mereka pulang hari itu dengan langkah yang lebih pelan, tapi dada yang terasa sedikit lebih lapang. Di minggu-minggu berikutnya, pertemuan mereka menjadi lebih dari sekadar kebetulan. Kadang mereka duduk lama, membahas topik mulai dari susu kotak anak hingga mimpi masa muda yang tertunda. Kadang hanya sempat bertukar senyum dan mengucap, "Kuat ya," di antara rutinitas yang tak pernah menunggu. Namun keduanya tahu, sejak pagi itu, ada ikatan yang terbentuk. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa para ibu, dimanapun mereka berada, sedang berjuang dalam senyap. Bahwa mereka saling menyemangati hanya dengan keberadaan. Dan bahwa di balik rutinitas yang terlihat sederhana, ada kekuatan besar yang tumbuh diam-diam dari satu obrolan jujur di teras sekolah.